atau mungkin ya hari ini akan saya sampaikan semua materi pendukungnya itu ada di bukunya Gavin. Ada di bukunya Gavin, kan bisa pakai bukunya Gavin. Di sana ada bagaimana sih merancang alat gitu ya, atau merancang proses ya. Nanti sembari saya menjelaskan materi introduction design ya, pengenalan desain gitu ya, saya akan memberikan beberapa contoh sehingga nanti mungkin kalian akan punya bayangan terkait project yang harus kalian kerjakan itu seperti apa gitu ya. Oke, izinkan Bu Ima share screen. Oke. Kelihatan PT Bu Ima? Terlihat, Bu. Oke, bentar. Oke ya. Yang pertama terkait dengan pengenalan desain ya, pengenalan desain. Jadi jadi pekerjaan utama seorang engineer teknik kimia nanti di industri itu adalah mendesain. Entah itu nanti mendesain proses ataupun mendesain alat ya. Nah, Bu, saya itu di bank mendesain apa gitu ya, bisa sebenarnya lapangan pekerjaan itu sangat luas. Saya wirausaha, Bu, dan itu nggak sesuai dengan aplikasi di teknik kimia gitu. Itu juga nggak menutup kemungkinan seperti itu. Tapi ranahnya teknik kimia gitu ya, ranahnya seorang engineer teknik kimia nantinya itu adalah mendesain. Tapi yang didesain beda sama seorang arsitek gitu ya. Seorang arsitek desain interior gitu ya, interior ruangan, interior kota atau apa. Kalau seorang engineer teknik kimia itu adalah mendesain proses dan mendesain alat suatu industri. Gitu ya, jelas ya di sana. Nah, ketika seorang engineer ini mendesain gitu ya, mau mendesain, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Itu ada faktor dari dalam dan ada faktor dari luar. Ini misal nih, ini adalah desain. Ini desain yang akan dibuat, entah desain apapun itu ya. Nah, desain ini yang namanya desain kan nantinya harapannya akan diaplikasikan, akan direalisasikan gitu ya. Yang namanya desain nantinya akan di sana. Nah, untuk bisa desain ini menjadi realita gitu ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi tidak tiba-tiba desain ini bisa langsung diaplikasikan. Banyak faktor. Kadang untuk bisa diaplikasikan itu banyak kendala. Nah, ini yang pertama yang harus diselesaikan adalah kendala dari dalam, internal ya. Ini yang garisnya putus ini adalah internal, kendala internal, constraint, internal constraint. Nah, apa internal constraint itu? Internal constraint itu ya, gitu ya, mendesain proses, ambillah proses pembuatan tape, gitu ya. Pembuatan atau proses gula, oke. Proses pembuatan gula yang industri agak gede ya, proses pembuatan gula. Nah, di sana banyak untuk kita bisa mendapatkan gula itu banyak prosesnya. Gulanya apa dulu? Gula apa? Gula pasir kah? Ataukah gula merah? Atau gula apa? Nah, kalau gula pasir ya bahan utamanya adalah tebu. Tapi kalau gula merah, apakah tebu juga bisa dijadikan gula merah? Nah, ini kan berarti proses harus dipilih gitu ya. Produknya apa? Proses mengikuti gitu, karena proses membuat gula merah dan proses membuat gula putih itu berbeda. Jadi kita targetkan dulu produknya apa sehingga kita bisa memilih prosesnya. Ya, oke. Kemudian yang kedua, kondisi proses. Nah, apabila kita pengen membuat gula pasir, ya, gula pasir ini kan ada tebu masuk, ya, ke tebu masuk. Ini tebu ini nggak langsung semua bisa digunakan. Tebu ini punya standarnya.
Ya, tebu punya standar. Nah, kalau sudah memenuhi standar, misal kadar gula tebu harus sekian, gitu ya. Kadar gula tebu sekian bisa masuk. Nah, si tebu ini akan dihancurkan dulu ada pretreatmentnya. Ya, ada di pretreatmentnya. Bagaimana proses di pretreatment? Apakah untuk menghilangkan kotoran gitu misal? Apakah hanya perlu dicuci dengan air biasa? Apakah harus air hangat? Ataukah seperti apa gitu ya? Nah, kondisi proses harus detail. Misal ketika evaporasi gitu ya, proses evaporasi. Suhu prosesnya berapa? Mau menguapkan apa? Kalau mau menguapkan air, ya suhunya harus di atas 100. Kalau misal kita menguapkan air tapi suhunya di 60, ya masih hasilnya juga nggak akan maksimal karena masih ada sebagian besar air yang belum teruapkan. Sehingga kondisi proses di sini juga harus diperhatikan. Kemudian material. Ya, material ini terkait dengan raw material atau bahan baku yang digunakan. Nah, misal kita mau produksi gula pasir, tapi material kita itu tidak ada. Artinya kan kalau tebu itu kan ada musim panennya. Ada musim panennya ya, jadi ada musim di mana tebu itu nggak ada gitu ya. Nah, maka kita harus mensiasati material ini. Kalau misal dia materialnya itu musiman seperti tebu gitu ya, maka kita harus produksi dalam jumlah berapa supaya dalam 1 tahun kebutuhan gula pasir di pasar itu terpenuhi. Kalaupun prosesnya hanya berjalan 6 bulan. Tapi harus mencukupi kebutuhan pasar selama 1 tahun. Maka material harus berapa? Harus ada pada musim tersebut gitu. Nah, harus dipastikan. Kalau materialnya nggak ada ya kita nggak bisa memproduksi produknya. Kemudian personel ini terkait dengan SDM, sumber daya manusianya. Misal ada engineer teknik kimianya ada yang menyiapkan proses, ada yang mendesain alat, ada gitu ya. Tapi tim administrasinya nggak ada, tim keuangannya nggak ada, yang ngurusi gaji dan kawan-kawannya nggak ada. Nah, ini juga akan mempengaruhi kinerja SDM. Orang saya bekerja siang malam tapi tidak diperhatikan hak-hak saya gitu ya, maka itu juga akan sangat berpengaruh desain tersebut untuk bisa diaplikasikan. Kemudian waktu juga. Kenapa waktu itu menjadi faktor internal? Artinya kita mendesain ini butuh waktu cepat atau ada waktu yang lama. Artinya desain ini harus segera diaplikasikan apa enggak? Jadi misal kayak kemarin pandemi datang secara tiba-tiba, maka kan kita harus sigap menanggapinya. Jadi nggak bisa lagi kita mencari mengulur waktu untuk bentar kita tunggu saat kebijakan, misalnya kita membuat rencana desain untuk menanggulanginya. Kita tunggu 1 tahun lah kita aplikasikan tahun depan, nggak mungkin kan. Jadi waktu juga akan mempengaruhi desain. Kalau misal hari ini juga harus dibuat desain untuk menanggulangi pandemi, maka apa yang harus langkah cepatnya? Kayak gitu ya. Jadi waktu juga mungkin ketika kita memutuskan desain itu dalam waktu yang singkat, ya pasti banyak plus minusnya juga gitu ya. Kalau kita punya waktu lama, maka kita bisa menimbang-nimbang. Tapi terkait dengan cost juga akan panjang ya, karena kita butuh waktu lama, maka faktor ekonominya juga akan semakin banyak. Kemudian metode yang dipilih. Untuk mendesain sesuatu itu macam-macam metodenya. Misal ya, untuk kita mengurangi kadar air gitu ya, mengurangi kadar air dalam suatu bahan. Itu bisa dikeringkan di bawah sinar matahari, bisa dikeringkan diuapkan di dalam oven gitu ya, misal bisa dikeringkan pakai freeze drying gitu, dikeringkan banget. Nah, itu metode-metode yang digunakan untuk mengurangi kadar air. Tapi masing-masing metode jelas ada plus minusnya ya. Kalau misal kita pengen sampai kering banget gitu ya, maka freeze drying lebih cocok. Kalau kita hanya mengurangi kadar air sampai 30%, maka
yang cocok ya mungkin dikeringkan di bawah matahari. Tapi kalau benar-benar harus mengurangi kadar air dalam jumlah besar, kita cukup pakai oven kayak gitu. Metode itu juga berpengaruh sebagai internal constraint. Oke ya. Selanjutnya adalah external constraint. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan masalah-masalah internal ya, semua sudah beres, belum tentu desain ini juga bisa kita langsung aplikasikan. Ada faktor eksternalnya. Ya, faktor eksternal untuk desain itu bisa diaplikasikan. Apa faktor eksternal yang pertama? Yaitu research. Research itu terkait dengan sumber daya. Entah itu sumber daya alamnya, entah itu sumber daya manusianya. Harus dipastikan bahwa desain kita bisa dilaksanakan secara kontinu. Gitu ya. Jadi gini, harus dipastikan bahwa desain kita itu tidak sekali running. Oh ternyata setelah dicoba sekali udah nggak bisa jalan lagi gitu ya, maka desain itu nggak applicable, tidak realistis, tidak bisa digunakan. Ya itu tergantung dengan research-nya. Kemudian terkait dengan hukum yang ada di negara kita, gitu ya. Hukum yang ada di negara kita, misal nih, kita mendesain suatu proses tersebut menghasilkan limbah. Ya, bagaimana kita mengolah limbah? Apakah langsung dibuang ke lingkungan, ke sungai, ataukah mau diolah dulu? Nah, di sana ada hukum yang misal nih limbah kita dibuang ke lingkungan. Di sana ada hukum yang mengatur. Ada bahan baku mutu limbah limbah industri yang bisa dibuang ke lingkungan. BOD-nya harus berapa, COD-nya harus berapa. Nah, itu harus kita patuhi. Ya, oke. Kemudian standar dan kode. Oke, dengan standar dan kode, desain kita, misal kita mendesain alat, maka alatnya harus terstandar. Artinya, misal bahan bakunya dari apa? Dari stainless steel, atau dari carbon steel, atau apa? Itu terstandar ya. Jadi bukan lagi bahan yang ecek-ecek, tapi bahan tersebut sudah punya standarnya. Dan ketika kita merangkai alatnya, kita juga nih punya kode-kode yang harus dipatuhi. Artinya gini, kita kiblatnya kemana? Kodenya, kode yang kita gunakan apa? Jadi ada standar, itu standar internasional atau American Engineering atau British gitu ya. Kita pakai standarnya mana? Standar perusahaan Jepang kah? Atau standar perusahaan Rusia gitu misal. Nah itu dia punya kode yang berbeda-beda. Nah kita juga harus menyesuaikan sehingga desain kita itu punya dasar. Jadi nggak bisa ya dalam satu desain kita menggunakan kode yang beda-beda. Jadi yang ini saya pakai kode Jepang, yang ini saya pakai kode Amerika, itu nggak boleh. Jadi harus diputuskan di awal. Oh kita mengacunya pada kode ini, gitu ya. Oke. Kemudian government control. Ini setiap tahun pemerintah akan melakukan controlling, ya. Kontrol dari pemerintah dilakukan dalam tahunan, belakangan malah dalam periode kuartal. Jadi per kuartal, jadi per 3 bulan itu perusahaan harus melaporkan ke pemerintah ya terkait dengan pajak tahunan ya, terkait dengan limbah, dengan proses-proses perizinannya itu juga harus diupdate ya kalau perizinan mungkin dalam tahun gitu ya. Oke, kemudian economic constraint. Nah, ini juga sangat berpengaruh apabila kita meluncing suatu produk di tengah krisis gitu ya. Apakah produk kita itu sangat dibutuhkan oleh pasar? Kalau sangat dibutuhkan dalam kondisi krisis pun konsumen bisa membeli itu gitu ya. Tapi kalau produk kita tidak seberapa dibutuhkan di masa krisis gitu ya, maka dia tidak banyak pangsa pasarnya gitu. Itu sangat berpengaruh ya. Apalagi ketika krisis itu biaya produksinya juga pasti akan tinggi. Kemudian safety regulation itu terkait dengan keselamatan kerja, baik keselamatan kerja untuk karyawan, safety regulation. Oke, sorry ya.
Safety regulation. Oke, ini terkait dengan keselamatan kerja dari karyawan dan juga alat-alat yang ada di dalam. Jadi misal nih, kita perusahaan oil and gas ya, perusahaan oil and gas, kemudian di sana kan ada tangki yang beroperasi pada suhu tinggi, pada tekanan tinggi ya. Bagaimana kita mensiasati supaya ketika beroperasi si tangki ini aman, tidak menyebabkan kebakaran atau tidak meledak gitu ya, karena banyak kasus itu juga seperti Pertamina kemarin hari itu kan ada terjadi di tangki penampung ada kebakaran, nah kayak gitu kan ya. Nah itu bisa diantisipasi. Jadi kita harus memenuhi safety regulation. Jadi saat ini itu perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk menerapkan K3. Ya. Oke, sampai sini terkait dengan pengenalan desain. Ada yang mau ditanyakan? Bertanya, Bu. Monggo, silahkan Muhammad Syahid. Syahid, ya. Mengenai kendala internal tadi, itu kan ada metode dan kondisi proses. Itu kenapa kok nggak dijadikan satu aja? Karena kan di situ mengenai sama-sama mengenai treatment yang digunakan pada saat proses tersebut. Metode dengan kondisi proses. Ya, ini kondisi proses. Oke, kalau kondisi proses ini nanti terkait dengan misal nih ya, jadi alat gitu ya, kalau alat tekanannya bagaimana, kemudian suhunya berapa, gitu ya, kemudian alirannya, flow rate-nya berapa, flow rate di proses tersebut alirannya harus berapa, gitu ya. Kalau metode ini lebih ke pemilihannya, jadi misal nih ya, saya mau membuat bioetanol, ya, bioetanol. Ini kan macam-macam untuk mendapatkan bioetanol. Ada yang pakai enzim. Jadi namanya memang metode enzimatik, ada metode enzimatis. Jadi dia pakai enzim. Kemudian ada yang pakai fermentasi. Kalau fermentasi ini nanti metodenya adalah pakai bakteri, ya, pakai pengembangan bakteri. Ada yang dia baru itu pakai ada hidrolisisnya, hidrolisis dan apa ya itu ya, saya agak lupa kalau bioetanol hidrolisis dan apa. Nah ini memang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi kondisi, tapi di sini secara garis besar Mas kalau metode itu ya. Jadi misal kayak kita mengambil data gitu ya, ada metode eksperimen, metode studi literatur, ada metode angket, sebar angket gitu misalnya, nyebar angket. Nah, di sini di masing-masing metode kalau misalnya nyebar angket maka korespondennya harus berapa? Itu kondisi, sudah masuk kondisi. Jadi metode ini akan lebih general dari proses kondisi. Tapi dia mempengaruhi internalnya. Kebayang nggak? Ya Bu, sudah ada bayangan. Jadi berarti awalnya kita memilih metode dulu. Jadi metode kalau sudah terpilih nanti kita menyesuaikan proses yang sesuai standar dari metode itu tersebut Bu ya. Jadi misalnya prosesnya adalah kita mau pergi ke kampus, ya kita mau pergi ke kampus. Metode yang kita pilih jalan kaki, atau naik motor, atau naik mobil. Itu metodenya ya. Kondisi prosesnya kalau naik kalau jalan kaki, maka saya akan membutuhkan waktu, misal saya jalannya cepat gitu, maka saya butuh waktu sekian. Kalau jalan kaki, maka energi yang harus saya buang sekian. Gitu ya. Kemudian tapi kalau saya naik sepeda, beda lagi, energi yang terbuang sekian, waktu yang dibutuhkan sekian. Kalau naik mobil beda lagi gitu. Karena kalau naik motor gitu ya, kita masih kepanasan. Kalau naik mobil kita enggak kepanasan, kita bisa pakai AC gitu ya. Mungkin tapi kecepatannya agak berbeda dari yang motor gitu. Jadi jelas ya. Jadi dia sebenarnya sebuah tahapan ada di bawahnya gitu lebih detail, tapi masih termasuk dalam faktor internal. Jadi di sini garisnya sama, di ring yang sama. Gitu ya Syahid ya. Baik Bu, terima kasih. Sip, ada lagi?
Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, terkait faktor internal dan faktor eksternal gitu ya, itu sebenarnya sama-sama mempengaruhi desain. Jadi di sini lebih general yang dari banyak, tadi kan ada beberapa item di faktor internal, ada beberapa item di faktor eksternal. Tapi yang sering menjadi kendala itu yang pertama adalah sistem unit yang digunakan. Jadi kita mau mengadop unit dari perusahaan mana, gitu ya, Jepang kah, ataukah Amerika kah, gitu ya. Itu nanti kenapa kok dia bisa menjadi kendala, gitu ya. Misal kita mengadop punyanya Jepang, gitu ya, punyanya Jepang, kemudian di tengah perjalanan mau aplikasi kita punya rekanan dari Amerika, gitu ya. Padahal kita desainnya sudah kadung mengambil punyanya unitnya sudah mengiblat ke perusahaan Jepang. Nah, tapi di perjalanan rekanan kita gitu ya, ada konsumen dari Amerika gitu misal. Nah, itu juga akan menjadi kendala, maka kita harus bisa menyesuaikan, kalau tidak kita harus bisa mentranslate-nya ya. Artinya menyesuaikan dengan kode sana. Oh, ini kalau di Jepang kayak ini, maka di Amerika seperti ini nih. Nah, kayak gitu itu sistem unit bisa menjadi kendala. Kemudian kode ini juga terkait dengan sistem unit sama ya, terkait dengan kode-kodenya, pengkodeannya itu karena kodenya juga akan beda-beda. Bagaimana cara memberi nama alat, nah itu lebih detail lagi dari sistem. Kalau sistem masih agak general ya, jadi sistem secara overallnya seperti apa. Tapi kalau kode itu sudah masuk ke per unit alatnya atau per unit prosesnya. Kemudian rincian bahan baku yang tersedia ya. Gini, gambarannya seperti ini. Tebu gitu ya. Misal kita pakai tadi karena di awal sudah contohnya pabrik gula, kita ambil tebu. Tebu di daerah Jawa Timur sama tebu di daerah Jawa Tengah gitu misal berdekatan. Itu sudah kadang menghasilkan kualitas yang berbeda. Orang tebu di daerah Jawa Timur saja gitu ya, di area yang sama, mestinya di wilayah yang sama-sama Malang gitu. Malang daerah selatan sama Malang daerah tengah gitu misal. Itu pun juga bisa menghasilkan bahan baku yang berbeda. Sehingga ketika kita sampling, kita menentukan bahan baku gitu ya, maka bahan baku yang bisa diterima dengan kadar sekian. Nah, kayak gitu. Itu menjadi kendala ya, karena variatif kandungan selulosa, lignin, dan hemiselulosanya beda-beda, maka kita harus punya patokan. Oh, karena memang beda-beda, maka nilai yang sekian boleh masuk, nilai yang di bawah itu nggak bisa masuk. Ya, kemudian informasi tentang lokasi potensial di mana pabrik mungkin berlokasi. Ini penting sekali, lokasi ya. Misal kita pengen mendirikan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, gitu ya. Itu biasanya didirikan di mana kalau PLTU? Ada yang tahu? Di sini. PLTU biasanya didirikan di mana? Dekat laut. Dekat laut, benar. Benar, pinter, dekat laut. Kenapa PLTU harus didirikan di dekat laut? Karena kita menggunakan air yang dalam jumlah yang banyak. Gitu ya, maka kita memanfaatkan air laut atau kadang kita memanfaatkan air di bendungan. Gitu ya. Nah, tempat itu kenapa kok harus dekat gitu kan, itu bisa dipompa Bu, bisa dipompa diarahkan ke perusahaan gitu, ke perusahaan. Nah, kalau misal kita jauh gitu ya, jauh kita bangun PLTU tapi jauh 25 km dari pantai gitu ya, maka kos yang harus dikeluarkan juga sangat besar. Kita harus memompa, kemudian pipa juga sepanjang itu. Apabila ada kebocoran pipa, kita harus mendeteksinya satu-satu sepanjang 25 km. Itu kan maintenance juga mahal, biaya produksi juga mahal, jadi tidak worth it. Sehingga memang ketika kita mendirikan sebuah pabrik ya, kita harus memperhatikan itu ya. Oke, kemudian terkait dengan kondisi ketersediaan, harga, utilitas bahan bakar dan bahan pendukung lainnya terkait umpan, bahan, fasilitas yang mendukung proses produksi. Kadang misal kalau kita mau produksi gula gitu ya, misal gitu. Nah,
perusahaan kadang ada ya wilayah yang sering mati lampu, gitu ya. Maka perusahaan harus punya genset atau menghasilkan listrik sendiri, mengantisipasi ketika listrik padam, listrik supply dari PLN itu padam. Nah, maka antisipasi yang harus dilakukan oleh perusahaan itu juga masuk desain yang harus dipikirkan oleh seorang engineer teknik kimia. Ya, jadi ini kendala di sini itu sangat berpengaruh dari faktor internal dan faktor eksternal tadi. Oke, kemudian terkait, monggo kalau ada pertanyaan nanti langsung disampaikan aja ya, biar nggak lupa di akhir. Jadi nanti mohon maaf Bu Ima atau langsung diajukan pertanyaan ya. Kalau angkat tangan, kayaknya di sini langsung muncul nggak ya raise hand-nya, boleh ya. Jadi kalau memang kalian mau tanya langsung aja Bu Ima dipotong. Ya, oke. Terkait dengan konsep desain. Oke, estetika Vidya, monggo. Oke, ya. Tiba-tiba. Gitu. Gini, paham. Maksudnya nggak kontinu ya prosesnya. Jadi kayak pabrik gula gitu ya. Artinya nggak berhenti beroperasi karena bangkrut kan? Apa karena bangkrut? Oh, bukan ya. Oke, saya paham. Jadi ada perusahaan, ada industri yang seperti pabrik gula ya. Kalau kalian tahu pabrik gula itu kan ada periode giling. Ya, periode giling itu paling 4-6 bulan. Ya, 4-6 bulan. Nggak nyampe kayaknya, nggak sampai 6 bulan gitu. Itu ada periode giling. Kemudian setelah itu nggak giling lagi. Nah, sebenarnya prosesnya seperti apa ya? Karena itu terkait dengan material ya, bahan baku. Bahan bakunya memang kalau tebu itu kan musiman ya. Jadi ketika nggak musim ya berarti nggak bisa produksi. Nah, bagaimana di pemilihan proses? Ya kita harus memperhatikan gini, misal selama proses gitu ya, maka alat ini nggak boleh ada yang rusak. Jadi benar-benar waktu 4 bulan itu harus dioptimalkan, ya. Misal nih ada satu line gitu ya, ada satu line itu proses, jadi line proses. Jadi mulai dari bahan baku sampai produk pakai line ini. Nah, tapi kita punya line cadangan, misal di evaporator. Ketika evaporator di line utama ini rusak, gitu ya, maka kita punya evaporator backup-an. Tiba-tiba nih, padahal sudah alat ini baru nih, udah barusan diganti tahun ini juga, kenapa tiba-tiba macet, ya? Nah, maka kita punya alternatif lain, milih proses lain, sehingga di sana proses kita itu kita backup. Jadi misal yang biasanya di backup itu adalah alat utama. Alat utama itu artinya dia di sana evaporasi ini sangat penting nggak di proses tersebut. Misal penting maka evaporator kita susun 3 untuk membackup ketika evaporator utama macet, sehingga proses ini tetap berjalan masuk ke evaporator kedua. Kayak gitu, itu terkait dengan pemilihan prosesnya. Enggak masalah, jadi biasanya kalau sistemnya batch, itu namanya sistem batch. Kalau secara proses ya continue, tapi secara produksi dalam tahunan itu kan batch ya, jadi enggak 1 tahun bekerja terus. Nah itu proses di sana penting, jadi kita bisa menganalisis proses utamanya apa. Sehingga engineer teknik kimia bisa tahu, oh alat ini harus di backup karena dia proses utama. Kalau proses ini terlewati, nggak bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya macetnya di conveyor gitu ya, kan dengan cepat conveyor ini bisa misal macet gitu ya. Kalau conveyor kan bisa cepat ditangani ya. Oh macetnya di mana? Oh mungkin ada yang nyantol gitu, bisa langsung dibenerin. Jadi kesana sih, sehingga dipastikan dalam waktu ketika proses itu optimal. Nah, di masa nggak proses ngapain? Maintenance, Mbak. Jadi benar-benar alat ini dibuat
performanya kembali lagi ke 100%. Jadi di pabrik gula itu kenapa karyawannya masuk terus ya Bu ya, nggak giling pun masuk. Iya, karena memang dia harus memastikan gitu ya alat ini bisa efisien lagi. Jadi kan selama proses 4 bulan kan efisiensinya pasti turun. Nah itu dioptimalkan lagi sehingga memang kerjanya ya terus dalam 1 tahun, tapi prosesnya hanya periode gitu. Estetika masuk nggak penjelasan Bu Ima? Artinya nyambung nggak dengan pertanyaanmu? Maintenance. Ya, maintenance itu perbaikan. Maintenance itu diperbaiki. Jadi ya berarti peralat gitu. Misal kayak engineer kimia ngapain? Bukan nggak proses, tapi kan kita bisa menghitung efisiensi alat, ya kan? Alatnya sudah balik lagi belum performanya, gitu ya. Oke. Tadi ada lagi, sama-sama estetika. Ada lagi tadi Putra Muara ya. Ya Bu, mau bertanya. Bertanya terkait kendala apabila ketika kita engineer teknik kimia itu kesulitan terkait ketersediaan alat kita. Misal kita desain alatnya seperti ini, tapi ketersediaan alat ini begitu langka begitu Bu untuk ditaruh dalam perusahaan kita. Nah itu bagaimana ya Bu? Oke, jadi alat-alat di industri kimia gitu ya, sebagian besar kalau alatnya itu gede, itu nggak komersil. Artinya apa? Sesuatu yang komersil, jadi harus inden. Atas request, misal nih, kalau kita mau beli handphone, gitu ya, handphone dengan merek ini, apa namanya, spesifikasi merek ini, kemudian jenisnya ini, gitu ya, misal jenis A, gitu, merek A, itu kan jenisnya macam-macam, ya kan? Jenisnya macam-macam. Nah, itu bisa kita dapatkan di pasar dengan mudah, dengan kita menyebutkan nama alat, dan jenisnya langsung kita bisa beli. Tapi kalau di alat-alat perusahaan nggak seperti itu. Jadi kita biasanya akan mencari rekanan, gitu ya, perusahaan yang bisa membuatkan dengan desain yang kita buat. Jadi kita kayak gini, kita ngelas ya pagar, nah. Orang tua kita mau buat pagar, itu kan kita datang ke pengelasan ya, ke bengkel, kita bisa request, oh pagar saya itu tingginya sekian, kemudian hiasannya sekian, hiasannya seperti ini. Nah, yang dilakukan engineer teknik kimia adalah itu, jadi tidak memproduksi makanan kita, tidak menjual dengan barang yang pasaran, pasar yang komersil diproduksi dalam banyak. Jadi misal kita menghitung ya, tinggi kolom distilasinya berapa, tebal dindingnya berapa, nah gitu. Nah maka kita punya relasi nih, entah itu pengelasan, entah itu kalau pengelasan kan kecil ya, jadi ada perusahaan welding kan, ada biasanya kalau sudah perusahaan ya itu antar perusahaan. Saya pesan baja dengan ketebalan sekian gitu. Misal nggak ada ya berarti ada baja, saya butuhnya baja tebalnya 10 cm, tapi nggak diproduksi di pabrik ini, adanya yang 5 cm, maka si engineer akan pesan dia dua baja yang 5 cm nanti di welding, las gitu ya, dilas, kemudian supaya dia tebalnya bisa 10 cm. Jadi memang mendesain dari awal gitu, nggak alat yang komersil, bukan alat yang komersil memang. Misal valve gitu ya, valve itu kan pasaran Bu, di mana-mana valve itu ya kayak gitu ya. Tapi kita bisa menyesuaikan, kita bisa request ke industri tersebut gitu ya, ke industri. Oh valve-nya biasanya ukurannya sekian, saya pengen ditambah sekian. Maka saya akan membeli dengan harga yang lebih mahal, gitu biasanya akan seperti itu. Memang itu menjadi kendala, sehingga kita harus punya rekanan yang memang bisa. Gitu Putra Muara. Nyambung nggak dengan pertanyaan penjelasan Bu Ima? Ya Bu, izin menanggapi, berarti untuk
industri teknik kimia itu ketersediaan alatnya memang tidak ketika kita butuh itu langsung ada, tetapi under deal-nya, spare part-nya ada gitu ya? Iya, Maksudmu Bu. gitu? Enggak kayak gitu juga. Kadang kalau misal alat-alatnya kecil kayak valve, safety valve gitu ya, kita menggunakan safety valve yang pasaran ya bisa. Kemudian kita menggunakan pompa yang dimana pompa itu waktu kita desain pompa itu tidak memiliki karakteristik khusus, yang penting dia pompa dengan kapasitas 5 liter. Nah gitu, kalau kayak gitu ya bisa dibeli. Makanya kayak pernah praktikum Dalpro? Nah ya, itu kan alat-alatnya under deal-nya harus pesen ya, harus pesen ke pembuatnya, pembuat pengendalinya. Kayak gitu. Jadi khusus karena dia tidak komersil, jadi khusus memang untuk itu gitu. Kelemahannya seperti itu memang. Kejawab ya? Baik Ibu, sudah terjawab. Nah, oke, terima kasih. Lanjut, ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Oke, terkait dengan konsep desain. Nah, kenapa seorang engineer itu, engineer teknik kimia itu mendesain sesuatu? Ya, itu didasari dari 3 alasan. Yang pertama, modifikasi atau penambahan. Jadi sudah ada prosesnya, sudah ada alat desain itu sudah prosesnya sudah dijalankan gitu ya. Tapi di sana proses yang digunakan masih konvensional gitu, masih konvensional, maka dimodifikasi. Kalau misal dimodifikasi dengan misal pabrik gula gitu ya, di pabrik gula itu kan molase, nira itu kan harus dijaga pH-nya. Ya, sejauh ini pabrik gula A gitu misal itu masih menggunakan kontrol pH-nya manual. Ya, kemudian sekarang karena kita akan membatasi jumlah SDM pekerjanya gitu ya, ini mau kita otomatiskan sehingga harus dikontrol. Nah, bagaimana cara memodifikasinya? Desain modifikasinya harus seperti apa? Ya, maka kita harus memodifikasi dan menambah alat ya, jelasnya karena ada pengendalinya sekarang, pengendali pH-nya. Dan yang kedua, kapasitas produksi baru. Oke. Terkait dengan kapasitas produksi baru, sebenarnya pabrik hand sanitizer dari dulu sudah ada, ya. Karena saat ini kita pandemi, gitu ya, kebutuhan pasar akan hand sanitizer itu sangat meningkat tajam. Maka untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar, industri harus menaikkan kapasitas produksi. Nah, untuk menaikkan kapasitas produksi, maka alat-alat yang digunakan pun juga harus besar, ya kan? Harus ditambah. Dulunya yang produksinya 1.000 liter per hari gitu misal, pakai tangkinya cukup sekian, tangkinya tangki ini. Tapi kalau sekarang harus dibuat 1.500 per hari, maka tangki ini nggak muat, harus didesain baru. Kayak gitu, itu karena kapasitas baru. Kemudian karena proses baru, gitu ya. Oke, kita produksi bioetanol gitu ya, misal. Awalnya kita pakai fermentasi gitu ya. Ternyata pakai fermentasi ini membutuhkan waktu yang lama. Nah, ada bagian analis itu menemukan R&D gitu ya, bagian peneliti perusahaan menyarankan untuk mengganti dengan enzim karena waktunya lebih pendek dan kualitasnya juga lebih bagus. Maka engineer juga harus menyesuaikan. Kalau kita menyesuaikan alatnya juga, kalau kita pakai enzim, maka alat apa yang harus diganti. Gitu. Itu perannya seorang engineer. Jadi ada 3 alasan kenapa dia mendesain sesuatu. Yang pertama karena ada modifikasi dan penambahan di desain, ada kapasitas produksi baru dan ada proses baru, ya. Oke, kita ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, oke. Putra Muara, monggo. Iya Bu, saya mau bertanya terkait proses baru ini. Nah, dalam suatu industri, apakah dapat dengan mudah ketika yang analisnya itu mengatakan kita akan berganti kepada
proses ini yang mana sebelumnya udah pakai proses yang pertama. Apakah itu butuh waktu yang lama ya, Bu? Ya, jadi kalau kalian sudah belum PKL ya, di semua industri kan ada bagian R&D. Apa sih? Masing-masing perusahaan pasti beda-beda, tapi itu bagian lab penelitiannya, bagian pengembangan. Misal ambillah contoh Nestle. Saya ambil contoh ya biar lebih realistis ya. Kalaupun menyebut A, B, C, ini contoh Nestle. Nestle itu memproduksi macam-macam ya. Dulu hanya memproduksi susu bayi gitu. Sekarang terus kemudian ada Coco Crunch. Produk terbarunya lagi ada Beer Brand. Beer Brand itu kan barusan ini kan, artinya masih duluan Coco Crunch kan ya. Duluan Coco Crunch ya. Nah, misal sama-sama susu aja lah, biar akhirnya prosesnya sama ya. Sama-sama susu Lactogro, itu kan dari Nestle ya. Susu bayi ya, susu bayi. Nah, susu bayi kalau yang dulu gitu ya, kalau yang dulu dia hanya untuk anak balita gitu. Kemudian si bagian peneliti lab melakukan riset ya, jelas melakukan riset, itu memang dibayar ya untuk melakukan keterbaruan itu memang dia dipekerjakan sehingga membuat menemukan formula baru ini aman untuk dikonsumsi oleh bayi yang baru lahir. Nah, prosesnya ditambahi supaya dia lebih ramah terhadap newborn, bayi baru lahir gitu ya. Maka proses ini ditambahi, kan berarti proses baru ya. Proses baru yang harus ditambahkan supaya produk kita bisa dikonsumsi oleh umur sekian gitu. Kalau dulu hanya balita di atas 3 tahun gitu mungkin, sekarang bisa bayi 0 bulan pun mengonsumsi susu tersebut. Tapi dengan adanya tambahan proses baru, dan ini tidak langsung diterapkan gitu enggak. Jadi tahapannya ada macam-macam R&D itu ya, melakukan penelitian, kemudian validasi data ya, ada validasi data, kemudian juga harus tadi faktor eksternal harus memenuhi peraturan dari pemerintah, harus ada kontrol dari BPOM, harus ada surat izinnya, misal dia harus di standar MUI karena di Indonesia harus halal semua, maka harus terverifikasi oleh MUI kayak gitu. Itu harus tahapan-tahapan itu harus dilewati. Nah, kalau tahapan-tahapan sudah dilewati, maka baru bisa diaplikasikan. Gitu, Putra Muara. Jadi nggak tiba-tiba langsung diaplikasikan untuk proses baru. Jadi memang namanya itu adalah trial. Kalau kalian ke supermarket gitu, misal dulu ya sebelum pandemi itu ada apa namanya PSG yang biasanya ini nih rasanya gimana, enak enggak apa. Nah itu bagian dari itu tugasnya si peneliti sebenarnya. Jadi nanti respon dari masyarakat itu seperti apa. Oh yang paling disuka ternyata rasa coklat. Nah, gitu maka dia akan memperbaiki itu. Gimana Putra Marah? Baik Bu, sudah jelas ya. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada lanjut ya. Ada nggak? Ada monggo. Kok nggak kelihatan ya? Izin bertanya Bu ya. Oke. Berkaitan dengan konsep desain di poin kapasitas produksi baru dan internal constraint pada poin time. Tadi dikatakan oleh Bu Imah di kapasitas produksi baru pada pandemi ini kan hand sanitizer itu meningkat di ya, pasar itu meningkat, kan otomatis produksinya diperbesar. Terus jika ini ada 2 produk Bu ya, sanitizer sama katakanlah yang satunya produk B. Nah, produk B ini di era pandemi ini tidak terlalu dibutuhkan. Langkah kita sebagai seorang teknik kimia itu gimana Bu agar perusahaan tidak sampai mengalami kerugian? Itu bagian apa tugas kita atau bisa digantikan gitu ya maksudnya?
nanti Ya, ya. seperti itu. Gini, pangsa pasarnya kita seperti apa? Oke, memang nggak dibutuhkan, tapi pasar itu masih membutuhkan, masih meminta. Artinya kayak apa ya? Kayak kita produksi, casing HP gitu misalnya, casing HP. Ambillah contoh kecil ya. Casing HP ini kalau handphonenya sudah nggak kepakai, karena kan semakin jalan ke sini kan jenis HP kan semakin macam-macam. Maka ada jenis tertentu yang dia sudah tidak lagi dipakai, gitu ya. Maka itu bisa dinyatakan berhenti, ya, bisa dinyatakan berhenti produksi, gitu ya. Bisa kita putuskan, saya sudah tidak memproduksi yang jenis ini, gitu ya, yang jenis ini. Maka ini harus diupdate lagi, jenis baru lagi menyesuaikan dengan handphone yang baru, gitu ya. Itu memang bisa dihentikan. Untuk jenis ini produksinya bisa dihentikan. Tapi kalau kasusnya nggak beda, gini misal apa ya, sesuatu yang bisa digunakan, misal nih produksi TV. Nah, TV, televisi ini kan nggak setiap hari. Kalau kita sudah punya, gitu ya, kalau kita punya, peluang kita untuk beli lagi itu kan sebenarnya sudah kecil, ya kan? Peluang kita beli lagi sedikit kecil. Tapi bisa jadi TV ini rusak, atau bisa jadi TV ini sudah si empunya pengen ngupdate TV yang lebih gede. Nah, gitu Kak. Kemungkinan kan kecil, tapi kita tetap harus mempertahankan produksi. Ya, kalaupun memang di sana orang saat ini sudah nggak tertarik dengan bahan elektronik, tapi kan masih ada beberapa orang yang belum punya TV, ya, yang mungkin sekali beli TV sewaktu-waktu. Nah, maka produksi ini kan tetap harus diadakan, gitu. Kalaupun dalam jumlah kecil, maka ya akan dipertahankan. Kalau kondisinya seperti itu, karena dia kebutuhan mungkin periodenya panjang tapi selalu dibutuhkan, ya akan kita produksi. Tapi kalau misal itu sudah benar-benar tidak digunakan lagi, ya itu bisa kita tutup dan kita manfaatkan untuk misal alat yang ada bisa digunakan untuk membuat produksi baru, ya itu juga lebih baik digunakan lagi. Tapi kalau enggak, ya kita harus membuat kapasitas baru benar-benar dari nol, gitu. Atau memarkup, ya, jadi dimodifikasi, digedekan, gitu, supaya dia kapasitasnya tambah, itu juga bisa, gitu ya. Jadi kita lihat produk kita itu di pasar seperti apa. Apakah memang benar-benar sudah tidak dipakai? Apakah dia memang jarang dipakai, gitu ya. Di era pandemi ini orang karena penghasilan juga berimbas, gitu ya. Orang terhadap barang elektronik itu juga sudah tidak seperti yang awal, gitu ya. Dulu karena penghasilan lancar, gitu ya, ganti-ganti handphone tiap tahun, gitu. Tapi sekarang mungkin nggak ganti-ganti handphone, tapi kan tetap ya, kalau handphonenya rusak sekarang nggak beli lagi, itu sekarang ketinggalan zaman, pasti diusahakan beli lagi, gitu ya. Ifat, siapa tadi ya? Ifat ya. Kejawab nggak? Ya. Nyambung nggak? Terjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, Estetika Vidya. Ya. Kadaluarsa. Ada misalnya. Enggak, kalau di perusahaan gini, konsepnya kan misal ya, kayak roti, ambillah kita contoh roti, gitu ya. Roti itu kan cepat ya, masa kadaluarsanya ya Mbak ya, masa kadaluarsanya cepat. Jadi kalau dia kadaluarso, gitu ya, itu tidak lagi kembali ke pabrik. Jadi konsepnya kalau dalam pabrik gede loh ya, kalau dalam pabrik gede, susu lah misal, ambillah susu. Si pabrik itu menjual ke distributor.
ya. Jadi kalau di Malang nih teman-teman yang Malang tahu susu Citra, apa toko susu Citra. Nah, toko susu Citra itu kan buka cabang di mana-mana, ya, buka cabang di mana-mana. Dia membeli di pabrik tiap bulannya itu sekian, jadi pasti. Nah, si Citra akan memasarkan ke perusahaan, ke konsumen. Ya, strateginya gimana? Misal dia dalam 1 bulan itu ngambil 1 ton, gitu ya. Maka 1 ton susu ini kan harus habis. Ini sudah lepas dari perusahaan, Mbak. Sudah lepas dari perusahaan. Nah, ini bagaimana strategi si distributor, ya, si distributor untuk memasarkan ke masyarakat, atau dengan membuka cabang yang banyak, atau malah kalau roti itu kan dijual, diedar-edarkan ke, ada yang keliling kan ya, roti itu loh kan sampai ke perumahan-perumahan gitu, masuk-masuk kayak gitu. Nah, itu adalah strategi dari sana. Jadi industri tidak lagi menerima barang itu, kalau sudah keluar ya udah keluar. Reject itu resiko dari pemasaran, dari distributornya. Seperti itu. Tapi kalau misal dari distributor nanti apakah akan dikembalikan ke perusahaan untuk didaur ulang? Nggak bisa. Jadi ya dirusak, dimusnahkan barang itu. Seperti kayak kita ambillah toko roti. Ya, toko roti itu kalau dia tidak habis, apakah rotinya akan dibagi-bagikan ke karyawan? Enggak. Ya, karena itu mematikan pasar. Itu strategi pemasaran sebenarnya ya, mematikan pasar. Jadi nanti orang akan begini, nggak usah beli sekarang, beli nanti aja, itu nanti kalau sisa ya, kalau rotinya sisa, itu nanti akan dikasihkan ke karyawan dan sama karyawan yang akan dijual lebih murah lagi harganya. Gitu. Apa itu kan masih telat sedikit, jadi aman gitu, masih aman untuk dikonsumsi gitu aja. Kalau nggak habis dalam 1 hari, itu tadi loh ya, misal kalau dia misal roti ini nggak habis dalam 1 hari kemudian dibagikan ke karyawan, maka karyawan punya kesempatan untuk curang. Nah, sehingga kenapa toko roti itu memusnahkan produk yang dia nggak laku terjual, itu musnahkan itu. Kenapa nggak dibagikan ke pengemis aja, Bu? Ya kayak gitu, akhirnya nanti akan menghancurkan pasarnya, malah metode pemasarannya akan hancur. Kebayang nggak, Estetika? Jawab nggak sama pertanyaannya? Monggo nggak? Oke, monggo. Jadi gini, Mbak. Jadi ada bagian R&D ya, Mbak ya. Ada bagian R&D yang tadi bagian peneliti. Di perusahaan itu pasti ada bagian quality assurance, quality control-nya ada, bagian penelitinya ada gitu ya. Nah, misal kita punya perusahaan industri sirup atau minuman ya, atau roti lah ya. Itu sebelum kita pasarkan, sebelum kita menentukan expired-nya kapan, itu dari penelitian, Mbak. Jadi kita teliti. Kita buat roti, variabel A, variabel A kita amati 1 hari, variabel B 3 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 7 hari, gitu misal roti. Nah, ternyata pada saat 3 hari, ini sebenarnya belum muncul jamur. Tapi kalau dilihat di bawah mikroskop, ini sudah banyak bakterinya, sudah banyak bibit jamurnya. Nah, maka dia dalam 3 hari nggak bisa dikonsumsi gitu ya, karena jumlah bakterinya sudah melebihi batas gitu kan. Misal kita buat roti, BPOM itu punya patokan standarnya. Roti yang bisa dikonsumsi gitu ya, itu harus memiliki parameternya apa, tingkat kemanisannya harus seberapa gitu ya. Kalau manis-manis banget kasihan konsumen, bisa jadi negara ini bisa karena konsumsi gulanya tinggi bisa menjadi penderita diabetes gitu misalnya ya. Maka kadar gula dalam roti juga harus dibatasi ya. Kemudian kadar apa saja di sana yang ada, kadar garam, kadar apa sih, MG, macam-macam kan itu ada ya biasanya komposisinya. Itu harus dipenuhi.
atas dasar di BPOM tadi, gitu. Dia disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Sudah memenuhi belum? Nah, kalau sudah memenuhi, kemudian kita melakukan penelitian dan ditemukan, oh expired untuk roti ini adalah 7 hari. Setelah 7 hari dia sudah tidak bisa dikonsumsi, tidak layak dikonsumsi oleh manusia, gitu. Jadi akhirnya di sana ada kode produksi ya Mbak. Kalau kalian punya beli produk gitu ya, itu ada kode produksi, ada expirednya kapan. Gitu. Nyambung nggak? Kejawab nggak? Nah, ada lagi? Nah, jawab. Oke. Ada lagi? Oke, lanjut ya. Terkait dengan anatomi proses kimia. Ya. Untuk secara garis besar, proses kimia itu dari raw material sampai dia dapat produk itu ada 3 stage, ada 6 tahapan ya. Yang pertama tahapan raw material storage, yang kedua feed preparation, ada reaksi, ada produk separasi, ada purifikasi, dan ada produk storage ya. Item 1, 2 ini wajib ada di industri. Nah, stage 3, 4, 5 ini pilihan, opsional. Jadi boleh ada 3-3-nya, boleh hanya ada 3 dan 4, atau 3 dan 5, atau malah 4 dan 5. Kemudian kalau proses storage ini juga wajib, ini pasti ada. Ya, jadi untuk menampung produk dan untuk preparation dari raw material, ini pasti ada di industri. Tapi kalau reaksi produk separasi purifikasi kok enggak harus ada, kenapa Bu? Jadi industri untuk kita memproses sesuatu itu kadang prosesnya enggak perlu ada reaksinya. Jadi cukup pencampuran saja, bahan A dicampur bahan B dicampur bahan C, jadilah nanti memang sebuah campuran dengan konsentrasi yang sekian gitu. Maka di sana tidak ada reaksi. Ya, tidak ada reaksi untuk bisa menjadikan produk itu tadi. Kemudian produk separasi, bisa jadi produk kita itu sudah murni, jadi dari hasil dimasukkan raw material, kemudian dia direaksikan dengan bahan tambahan, itu sudah jadi produk, nggak perlu lagi dipisah-pisahkan lagi, memang produk utamanya ya wis itu gitu. Ada lagi produk yang harus diseparasi, misal di oil and gas itu kan masuk adalah minyak gas alam ya, gas alam, kemudian dia dipisahkan berdasarkan titiknya. Ada yang bisa sampai diesel, ada yang ada yang sampai bensin, pertalite, gitu kan dipisahkan ya berdasarkan titik-titiknya dan itu mempengaruhi kualitasnya. Ya, kemudian yang purifikasi juga gitu. Ada yang produk itu nggak perlu dipurifikasi, tapi ada yang produk ini harus dipurifikasi, misal minyak atsiri gitu ya, produksi minyak atsiri. Kemudian kadar minyaknya harus sekian, maka dia harus dimurnikan dari bahan-bahan lainnya. Ada yang dia nggak perlu nih, karena dia sudah memenuhi, pokoknya sudah di kadarnya sekian, di bawah 70% gitu misal, dia nggak perlu dipurifikasi. Tapi ada yang kalau dia misal harus 90%, ya dia harus dipurifikasi, dimurnikan gitu ya. Oke, monggo kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan atau mungkin ditulis dulu, nanti di akhir kalian tanyakan, monggo saja ya. Oke, kita lanjut. Nah, di proses itu ada proses continue dan ada proses batch ya. Kalau proses continue itu berlangsung terus selama 1 hari penuh dan dalam 1 tahun itu dia beroperasi terus. Jadi misal kayak pupuk gitu ya, kayak pupuk itu prosesnya berjalan terus. Kalaupun ya hari ini kita produksinya NPK, besok ZA gitu. Kemudian besok lagi urea gitu, tapi dia beroperasi terus gitu. Ada yang dia prosesnya batch. Jadi dalam 1 tahun itu dia tidak, kadang operasi kadang enggak ya, kayak pabrik gula. Pabrik gula kalau dilihat secara tahunan gitu ya, dia batch. Jadi ada kalanya dia beroperasi, ada kalanya enggak.
Nah, kalau pabrik semen gitu ya, selama 1 tahun kan dia beroperasi terus, menghasilkan semen terus. Dan itu ya, continue dan continue proses dan batch proses. Ada banyak perusahaan itu, sebagian besar perusahaan itu adalah continue proses. Jadi ada beberapa perusahaan yang batch proses dan di sana ada beberapa keuntungan dan kerugiannya. Jadi kenapa perusahaan memilih batch proses ya memang ada alasannya. Itu nanti bisa jadi terkait dengan bahan baku yang digunakan, terkait dengan variasi produk yang kita produksi gitu ya. Kalau batch ini biasanya produksinya macam-macam malah. Jadi kayak kalau pabrik pupuk itu kalau dari tahunan itu batch karena periode, kadang kita buat ZA, kadang kita buat NPK, kadang kita buat urea. Nah, tadi contohnya Bu Ima tadi yang continue pupuk ya. Kalau continue itu semen. Pabrik semen itu kan selama 1 tahun ya produksinya semen terus. Kayak gitu. Kalau batch itu ya pabrik gula itu batch, pabrik pupuk itu juga batch. Untuk detail kelemahan kelebihannya bisa kalian baca ya. Sama sih. Nah, ini terkait dengan chemical manufacturing proses ya. Sebenarnya prosesnya itu misal kita mendesain proses ya. Kita desain apa sih sebenarnya yang kita lakukan ya, tadi yang seperti di awal tadi Bu Ima sampaikan desain proses atau desain pabrik alat ya. Proses ini nanti itu meliputi pemilihan awal proses, kemudian penerbitan lembar alur proses, dan spesifikasi serta peralatan yang digunakan apa. Nah, sedangkan untuk desain pabrik itu lebih ke detailnya ya, untuk bisa jalan proses ini maka butuh alat apa saja, kemudian pendukungnya apa saja, utilitasnya apa. Ya, utilitas terkait dengan kebutuhan airnya bagaimana, instalasi listriknya bagaimana, instalasi steamnya bagaimana, instalasi cooling waternya harus bagaimana. Itu desain pabrik ya. Nah, kalau desain proses ini nanti ada yang namanya lembar alur proses ya. Nah, untuk memudahkan engineer mempelajari proses tersebut ya, namanya lembar alur proses. Nah, ini biasanya dituangkan dalam sebuah PFD, proses flow diagram nantinya ya. Untuk kita mendesain proses. Jadi nanti lembar ini biasanya disebut dengan PFD, proses flow diagram. Ada macam-macamnya, habis ini saya uraikan juga. Nah, di tahapan merancang alat, jadi nanti kalau sudah ada proses ya, kalau kita sudah mendapatkan proses kan kemudian kita desain pabrik. Di proses ini juga sampai kita mendesain peralatan. Mendesain peralatan. Di mana desain peralatan nanti, kalau kita sudah punya desain peralatan, dia kan akan dimasukkan ke rangkaian pabrik itu ya, diinstal di pabrik tersebut. Nah, itu baru kita alat tersebut membutuhkan listrik berapa, membutuhkan air berapa, membutuhkan steam berapa, gitu. Dia ngitungnya di desain pabriknya ini, instalasi, lebih tepatnya utilitas. Kalian sudah dapat mata kuliah utilitas kan ya? Utilitas. Nah, di sini. Jadi kita mendesain peralatan. Jadi dari lembar alur proses kita desain peralatan ya. Nah, ini tahapan merancang alat. Kita harus sudah tahu tujuan proses kita apa. Ya, dia termasuk proses kimia, apa proses fisika. Kalau proses kimia berarti ada reaksi kimia di dalamnya. Kalau proses fisika berarti dia ada perubahan fase atau perubahan suhu, gitu ya. Perubahan fase, perubahan suhu, perubahan tekanan kayak gitu tuh proses fisika, ya. Oke, kemudian membuat PFD, proses flow diagram. Jadi kita bisa menguraikan proses kita dalam dan juga menyesuaikan dengan alatnya. Jadi prosesnya apa, alatnya apa, gitu ya. Kemudian membuat neraca massa proses, neraca panas proses, dan merancang alat. Kenapa ada neraca massa dan neraca panas? Karena kapasitas alat itu tidak terlepas dari neraca massanya. Kemudian misal kita merencanakan HE gitu ya, merancang HE, ini kan ada perpindahan panas, maka kita butuh neraca panas. Jadi neraca massa, neraca panas itu mutlak digunakan untuk mendesain sebuah alat.
ya. Nah, kita pelajari dulu terkait dengan flow sheet presentation. Nah, flow sheet proses, jadi prosesnya kita itu tidak cukup diuraikan, jadi harus digambarkan. Nah, digambarkan singkat, dari gambar itu orang akan tahu nih prosesnya seperti apa. Jadi dengan gambar evaporator, maka kita tahu, oh proses di sini adalah proses evaporasi. Dengan gambar reaktor, maka kita tahu, oh di sini adalah ada proses reaksinya karena pakai reaktor. Nah, kayak gitu ya. Misal ada gambar distilasi, oh berarti di sini ada separasi, ada pemisahan. Ya, ada pemisahan karena gambarnya ada distilasi berdasarkan titik didihnya kalau distilasi ya, karena filter press itu juga termasuk alat separasi ya, tapi dia metodenya beda, dia tidak pakai titik didihnya. Flow sheet proses ini bisa ditampilkan dalam 3 bentuk. Yang pertama block diagram, yang kedua pictorial representation, ini biasa kita sebut PFD, yang nantinya akan kalian buat pada praktikum dasar perancangan alat. Ya, kemudian presentation of stream flow rate, ini sudah ada gambar alat. Jadi kalau presentation of stream flow rate itu ada gambar alatnya sudah dalam bentuk pengkodean. Kemudian ada nih alirannya apa dan jumlah flow rate-nya berapa. Nah, jadi detail banget. Kalau ini biasanya makan tempat sehingga memang kalau di industri itu biasanya hanya PFD ini saja. Jadi tanpa ada penjelasan stream flow rate-nya gimana. Nah, yang block diagram itu adalah blok yang mewakili satu peralatan atau satu proses lengkap. Biasanya digunakan untuk menghitung raca massa. Itu dalam bentuk blok ya. Jadi gini. Dia ditampilkan dalam bentuk blok. Misal hydropulper, ini kan alat ya. Sebenarnya ini alat juga hydropulper. Kemudian refiner ini kan alat. Jadi semua alat ditampilkan dalam kotak. Hanya beda di namanya saja. Ini namanya blok diagram. Ini sering kita gunakan untuk mendeskripsikan raca massa atau raca energi. Ya. Kemudian kalau pictorial representation itu digunakan untuk desain dan operasinya. Jadi dia sudah muncul, misal kita mau menampilkan alat evaporator gitu ya, dia sudah ada kodenya, sudah ada standarnya, ya, ada standarnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh proses flow diagram PFD. Jadi kita bisa langsung tahu nih, oh ini gambarnya tank feed, ya. Oh ini kolom apa nih, gitu ya. Ini apa namanya distilasi. Kemudian ini boiler, ini tangki pengadukan. Kenapa? Karena ada gambar pengaduk gitu ya. Kok Bu Ima tahu ya? Karena Bu Ima sudah belajar terkait dengan simbol-simbolnya. Ini apa? Ini valve, ini juga valve loh. Kok beda Bu gambarnya sama-sama valve-nya gitu ya? Itu beda namanya, beda cara kerjanya. Lebih tepatnya kayak gitu. Jadi kalau ada kupu-kupu ya itu pasti valve. Ya, ini vakum pump. Dari kode dari ini kita bisa tahu, oh vakum pump berarti ya fungsinya untuk memvakumkan alat yang mana ya, berarti ini harus divakumkan. Maka dia di sini ditempel vakum pump. Kelebihan dari proses flow diagram ini dengan kita melihat alat ya, kita langsung tahu nih uraian prosesnya seperti apa. Kalau blok diagram ya kita tahu refiner itu apa sih gitu ya, alatnya seperti apa, gambaran alatnya itu kurang jelas. Tapi kalau proses ya kita tahu refiner, hydropulper digunakan untuk ini gitu. Ya. Dan terakhir tadi sudah ada yang stream flow rate tadi contohnya ya. Jadi dia ditambahkan aliran flow rate-nya. Oke, Mbak sini yang ditanyakan. Lanjut ini terkait dengan simbol-simbol. Oke, Rizwanda, monggo. Itu saya izin bertanya Bu, untuk menjalankan suatu proses tertentu gitu Bu ya, misal kita mau proses kayak gula tadi. Jadi untuk proses-proses kayak perhitungan suhu yang digunakan kayak suhu terus kayak tekanan gitu-gitu tuh ada yang kita ambil itu berdasarkan ada panduannya sendiri atau berdasarkan kita hitung sendiri gitu? Ada. Jadi nanti diproses ya. Diproses itu engineer itu harus mendesain sampai suhunya, Mbak.
Jadi gini misal ya, alat ini ya, ini kan kondistilasi nih. Ya. Ini yang mau dipisahkan apa? Oh, ternyata etanol air. Etanol itu menguap pada suhu berapa? 70 menguap. Oke, maka suhu di sini harus beroperasi di atas 70. Supaya apa? Etanolnya menguap. Airnya di bawah lagi ini. Ya, ke bawah sini. Etanolnya menjadi uap kemudian dikondensasi. Misal ini kondenser ya, dikondensasi. Nah, kondensasi ini di sini suhunya berapa nih? Kita set berapa nih ke di sini? Oh, suhunya 70 lah, ambillah 70 ya, atau 68. Nah, gitu ya. Maka untuk bisa ini cooling water, untuk bisa mendinginkan steam etanol 68 tadi atau 70 tadi, maka cooling di sini harus berapa? Fluid air pendinginnya, suhunya harus berapa? Kalau fluid air pendinginnya sekian, maka suhu sekian. Kalau suhunya sekian, maka fluidnya harus sekian, kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya desain dari engineer, sehingga bisa memutuskan ini suhunya harus berapa, ini tekanannya harus berapa, gitu. Jadi kan ada ya, kalau kalian ngitung neraca panas itu kan alirannya, oh ini alirannya 27 gitu ya. Itu atas dasar memang perpindahan panas di sini berapa. Atas perhitungan sebenarnya, Mbak. Tapi nanti di project kalian cari PFD yang sudah jadi, urean proses yang sudah jadi. Kemudian kalian, PFD ya, PFD yang sudah jadi, kemudian kalian mencari urean prosesnya. Jadi detailnya gimana? Oh, misal nih masuk kolom ini apa saja komponennya? Apakah masih ada impurities-nya? Ataukah hanya benar-benar etanol air dengan konsentrasi sekian? Gitu. Jadi kalau misal beneran di pabrik, ya atas dasar perhitungan. Tapi nanti terkait dengan project, enggak. Kita mencari PFD, dari PFD kita membuat urean proses, dari urean proses kita membuat neraca massa, neraca energi. Gitu. Gimana Rizwanda? Kejawab nggak? Nyambung nggak dengan pertanyaan? Iya Bu, kejawab. Jadi kalau memang dari nol, kosongan itu benar-benar dihitung setiap prosesnya gitu Bu. Iya betul. Nanti kalau kamu kerja di industri gitu ya, kemudian kamu dikonsultan lah, ada rekananmu yang mau membuat pabrik apa gitu, kamu disuruh menghitung reaktornya gitu ya, benar-benar dari nol. Ada banyak teman-teman Bu Ima, kebetulan Bu Ima nyemplungnya di pendidikan ya, sehingga Bu Ima ngajar. Tapi kalau teman-teman Bu Ima yang dulu kuliah bareng Bu Ima itu kan di industri, ya dia kerjaannya memang mendesain satu alat. Masuknya harus berapa, transfer panasnya berapa, gitu. Itu kalau engineer di perusahaan ya seperti itu. Gitu. Iya, ya. baik. Terima kasih. Mohon maaf, saya minum dulu ya, bentar. Sedikit materi dari saya. Banyak ini karena sudah masuk proses ya. Jadi nanti kita menguraikan di feed tank. Di feed tank ini sebenarnya ada apa, gitu ya. Kalian harus mencari dari berbagai literatur. Nanti di feed tank ini komponennya apa, kemudian suhunya berapa, sehingga memudahkan kalian mengerjakan tugas nantinya, membuat neraca massa, neraca energinya. Oke, nah di sini ini terkait nanti ketika kalian mendapatkan PFD ya, mencari. Jadi nanti Bu Ima akan memberi tugas terkait cari PFD untuk proses tertentu, gitu. Misal kalian membuat proses asam aset gula, gitu ya, pabrik gula lah. Nah, dapat PFD-nya pabrik gula, maka kalian harus bisa membaca PFD itu. Bagaimana cara membacanya? Maka kita harus mengenal kode-kodenya atau gambar alatnya secara umum. Ini yang Bu Ima paparkan adalah secara umum ya, karena nanti detailnya itu akan misal kayak valve gitu ya, macam-macam valve-nya. Ya, yang pertama ini piping dan instrumentation symbol. Jadi ada nanti ada line symbol itu ini line symbol. Nah, ini
Dan simbol, kemudian valve, ya macam-macam valve aktuator, line fitting, kompresor, pump, turbin, heat exchanger, dan vessel. Nah, ini misal line simbol. Ini piping, ini proses connection, ini kalau ada tandanya seperti ini electrical sinyal, ada pneumatik sinyal ya. Nah, misal nih ini pipe proses connection. Jadi misal nih ada garis lurus tapi tipis gini ya, garis lurus tipis. Nah, ini menunjukkan bahwa misal alat satu dengan alat yang dua dihubungkan dengan garis tipis. Maka dia menunjukkan bahwa proses dari alat satu ke alat yang selanjutnya yang dihubungkan dengan garis ini. Tapi kalau piping ini kan bisa berupa dia ditampilkan gitu ya. Oke, biasanya gandeng habis garis lurus tipis ini, kemudian pipingnya apa? Pipingnya itu transportnya apa? Apakah dia dipindah, misal dia padatan, apakah dia pakai elevator, paket elevator, atau konveyor? Nah, itu nanti dari garis tipis ini, kemudian alat fluid, transportasi fluidanya apa, dan garis tipis lagi. Nah, kalau elektriknya sinyal, pneumatik, data link, ini biasanya menunjukkan controller. Jadi di controller nanti dia itu transmisi datanya dari sinyal elektrik, apa dari pneumatik sinyal, apa dari data link, gitu ya. Ini biasanya digunakan untuk controller. Termasuk yang bawah ini juga untuk controller. Oke, kemudian ini valve. Valve ini digunakan untuk fluida aliran utama ya. Jadi ada gate valve, kalau gambarnya kayak gini berarti dia globe valve, ini ball valve, kalau ini butterfly valve. Nah, sebenarnya perannya sama, ini mengatur laju alir fluidanya. Tapi cara kerjanya beda-beda. Nah, kayak keran yang ada di rumah kalian, itu kan macam-macam. Ada yang siku yang dibuka 90, ada yang dia diputer. Putarannya beberapa putaran, 360 derajat kali berapa gitu ya. Ada yang bukaan 90 aja, dibuka 45%, apa 95%, sikunya itu loh, yang kayak siku itu loh, karena macam-macam kan ya. Tapi fungsinya sama, mengatur laju alir. Beda lagi kalau yang ini, valve aktuator. Ini biasanya valve yang sudah ada pengendalinya. Kalau ini manual, dia diputar manual. Ya, tapi kalau ini sudah berpengendali. Biasanya gitu, valve aktuator. Ini di pengendali. Ya, kemudian ada line fitting ya. Jadi ini garis tipis, ini menunjukkan aliran umpan kita gitu ya. Ini aliran umpan, di sini ada redusernya. Reducer, jadi tekanannya menurun. Yang dari tekanan berapa jadi tekanan berapa. Lewatkan apa, pipanya aja diubah. Jadi pipanya disambung dari yang pipa ukur diameter 10, kemudian disambung dengan pipa yang ukuran 10 dari 10 ke 5 cm gitu diameternya. Maka dia bisa menaikkan tekanan atau menurunkan tekanan, reducer. Direduce berarti diturunkan ya. Oke, ini contoh-contoh line fitting. Kemudian ini kompresor. Kompresor itu macam-macam jenisnya ya, tergantung dengan fluida yang kita umpan yang kita gunakan atau fluida yang mengalir. Ya, kalau dia dalam bentuk cairan ya cukup pompa. Kalau dia bentuk slurry maka cocoknya apa? Rotary, apakah malah pompa yang apa, kompresor yang lain? Sorry, ini bukan pompa ya, masih kompresor ya. Udaranya seperti apa? Ya, yang dibutuhkan ini macam-macamnya. Kemudian pompa nih, kalau pompa itu kalau cair biasa ya biasanya pakai centrifugal pump. Kemudian kalau untuk memvakumkan, untuk membuat kondisi vakum suatu wadah ya dia alat, maka dia pakai vakum pump. Kalau screw pump ini dia selari, dia agak selari jadi agak kental, jadi dia pakai screw pump. Kemudian ini terkait dengan heat exchanger yang sering digunakan adalah cell and tube heat exchanger, single pass sama double pipe heat exchanger. Kemudian heater, ini kondenser. Kalau kondenser anak panahnya ke atas, kalau heater anak panahnya ke bawah.
Jadi kalau misal ada kondenser, ya berarti di sini ada proses kondensasi. Kalau di sini heater, maka dia ada proses pemanasan. Ya, nah ini alat-alat yang sering digunakan ya. Jadi tangki itu pasti ada ya di industri ya. Entah itu tangki penampung, tangki yang pasti ada ya tangki penampung itu ya, tangki penampung produk, tangki penampung umpan. Heat exchanger itu juga pasti ada di industri, di proses itu ya, proses industri, karena pasti ada pemanasan ataupun pendinginan. Pompa itu karena untuk memindahkan transport fluida dari satu benda ke benda yang lain, ke alat yang lain, maka dia dibutuhkan juga. Ini juga yang sering digunakan vessel terkait dengan trikolom, macam-macamnya. Ini tangki lah, cocoknya lebih ke tangki. Oke, mungkin itu ya. Sampai sini yang ditanyakan. Ini contoh PFD-nya produksi nitrik asid ya. Jadi nanti akan ada tugas dari saya di project ya, di project kalian buat PFD-nya ini, cari PFD-nya seperti ini. PFD untuk produksi apapun. Kemudian tugas pertama adalah membuat uraian proses secara detail. Nah, kenapa kok harus detail? Ini di bawahnya nanti kalian pelajari ya habis ini contoh produksi nitrik asid sebagai gambaran kalian membuat uraian proses. Ya, misal nih udara difilter masuk ya ke kompresor. Udara di sini O2-nya berapa, N2-nya berapa gitu ya. Di sini amoniaknya pur 100% amonia ataukah ada impurities-nya. Sehingga nanti untuk kalian bisa membuat neraca masanya mudah. Kalau misal di sini amoniak 100%, maka ya fraksi masanya 1 gitu ya. Kalau dia ada impurities-nya berapa persen impurities-nya. Kemudian masuk ke vaporizer. Di vaporizer ini apa yang diuapkan? Itu harus jelas sehingga kalian bisa menghitung neraca massa di vaporizer. Berapa persen yang diuapkan? Konsentrasi akhirnya berapa? Diuapkan sampai konsentrasi berapa? Sehingga kalian tahu detail alirannya seperti apa. Harapannya seperti itu sehingga memudahkan kalian menghitung neraca massa, neraca energinya. Nah, nanti dari misal nih Bu, saya sama A sama B sama C proses produksinya sama Bu gitu. Oke, nggak apa-apa. Monggo, tapi kan uraiannya kalian bisa menjelaskannya sendiri-sendiri. Jadi tugasnya nanti individu ya, nggak kelompok. Oke, kemudian untuk neraca masanya tidak harus dari awal sampai akhir. Ya, karena kalian sama, misal 3 orang sama atau malah semua sama, tapi saya ngitungnya ini. Si A ngitung bagian depan, si B ngitung 4 alat ini yang di tengah, si C ngitung yang di sini, itu boleh. Kalau menurut saya yang enak yang ada reaksinya ya. Jadi kalau kayak gini kan jelas ya, ada amonia bereaksi dengan udara menghasilkan nitrik asid gitu ya, nitrik asid dengan reaksi seperti apa kayak gini. Tapi kalau produksi tebu gitu ya, itu kan karena ada senyawa organiknya ya, susah untuk kita menguraikan biasanya. Tapi nggak menutup kemungkinan ya. Jadi kalian bisa memilih pabrik apapun nanti. Ya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita diskusi. Panjang lebar Bu Ima menjelaskannya. Oke. Materi PPT saya sudah saya upload di LMS. Nanti kalau kalian mau baca-baca lagi, membuat catatan ada di LMS. Record perkuliahan hari ini nanti juga akan saya linkkan di LMS ya. Kalau masih bingung bisa kalian buka-buka lagi. Permisi. Gitu ya. Oke, monggo. Tadi kita sudah mendownload beberapa materi. Nah, ada pendapat dari teman masukan bahwasanya untuk materi Galvin hanya 20 halaman Bu bukunya. Salah ya berarti saya yang uploadnya. Sepertinya. Coba. Ya. Saya cek kembali ya di sini coba apa saya salah inputnya. Ya, e-booknya ya, di e-book ya. Iya Bu benar. Oke. Makasih. Pak Jari gambarnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Ya memang saya rasa kalian sudah pernah mempelajari terkait dengan proses-proses gini ya, tapi nggak apa-apa karena sudah liburan 2 bulan mungkin lupa, kita refresh lagi. Ya, baru minggu depan kita masuk lagi ke perhitungan coba.
Baik Bu, Ibu bertanya lagi terkait perhitungan neraca. Kan dalam satu proses industri itu banyak ya Bu ya. Nah, yang kita hitung neracanya apakah di beberapa area saja atau memang harus semua ya Bu nantinya? Enggak, di beberapa plan aja. Nanti kalau kamu ngitung dari awal sampai akhir satu semester nggak cukup. Itu kalau di D4 ini D3 ya, kalau di D4 kan ada perancangan pabrik ya, ada perancangan pabrik itu benar-benar ngitung neraca massa dari saat awal sampai akhir per alat, dan itu satu semester. Lagi kita loh 2 pertemuan, enggak perlu, cukup 3 alat yang gandeng gitu aja nanti neraca massanya. Gue sangel, karena alirannya kalian harus nyari sendiri. Kalau di ATK jelas ya, alirannya kan ada di dalam soal ya, di dalam studi kasus komponennya apa saja ada. Ini nanti project ini nggak ada, di project ini kalian yang nyari, dan belum tentu kalian dapat literatur yang detail alirannya apa. Misal tebu masuk, itu belum tentu tebunya itu di breakdown selulosanya berapa, hemiselulosanya berapa gitu. Kalian harus baca banyak artikel. Tenang, banyak tugas di akhir. Santai dulu, pemanasan, nanti kaget kamu kalau cepat-cepat. 3 jam dengarkan Bu Ima, itu kan wis panas toh. Iya Bu. Nah, ada lagi? Nggih. Oke, kalau nggak ada bisa dicukupkan. Nah, nanti saya cek lagi terkait dengan e-booknya ya, terkait dengan e-book, dan juga nanti lampiran ini akan saya update lagi di LMS. Oke. Bisa saya cukupkan? Sepertinya bisa. Nah, terima kasih banyak atas atensi teman-teman dan partisipasi teman-teman pada kuliahan pertama pada hari ini ya. Apabila dalam penyampaian materi Bu Ima ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan di teman-teman semua, Bu Ima mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.